Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaifa halukum saleh dan salehah? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang yang tak terhingga jumlahnya. Maka dengan banyak nikmat itu sudah sepatutnya kita sebagai hamba-Nya senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas dipertemukannya kembali kita dengan bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan, yang dimana orang-orang yang meninggal ingin hidup sehari saja di bulan Ramadan. Maka dari itu kita yang masih hidup sungguh-sungguhlah dalam beramal soleh di bulan Ramadan ini dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas waktu yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar, sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini, sebaik-baiknya Nabi dan Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk kesempatan kali ini Ustadz mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana puasa bisa menjadi latihan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ada beberapa poin untuk kita merenungkan kalimat yang di atas. Pertama, satu, puasa lebih dari sekedar menahan lapar dan haus. Puasa bukan hanya soal tidak makan dan tidak minum dari fajar hingga maghrib, tetapi juga sebuah latihan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkannya atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa tujuan utama puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus saja, tapi untuk membentuk pribadi kita yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadikan seseorang semakin baik dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Dan tujuannya agar kita bertakwa. Karena apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ingat, kematian kita adalah awal perjalanan kita menuju tempat kita di neraka atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua, pelajaran dari puasa untuk perbaikan diri. Satu, melatih kesabaran dan kendali diri. Saat berpuasa kita menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa, seperti marah, gibah, atau berdusta. Maka dari ini puasa melatih kita agar menjauhi sikap-sikap yang tercela itu, dan kita bisa lebih sabar menghadapi cobaan hidup ini dan orang-orang di sekitar kita. Meningkatkan disiplin dan kedisiplinan. Puasa mengajarkan kita untuk mengikuti aturan waktu seperti sahur sebelum fajar dan berbuka saat maghrib. Kebiasaan ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam memanajemen waktu dan tanggung jawab pekerjaan. Soleh-solehah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mengasah kepekaan sosial dan kepedulian kita terhadap sesama. Saat berpuasa kita merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus yang sangat-sangat di dalam diri kita, yang sehari-hari dirasakan oleh orang-orang miskin,
yang mereka sehari merasakannya. Setiap hari mereka menahan lapar dan haus karena tidak bisa membeli makanan, karena keterbatasan duit untuk mereka membeli makanan tersebut. Ini mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dan lebih peduli terhadap sesama dengan berbagi kepada sesama, seperti bersedekah atau membantu mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, puasa bukan hanya menahan diri dari makanan saja, tetapi juga meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, berzikir. Dengan itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal soleh kita yang telah kita kerjakan. Selanjutnya, bagaimana menjadikan puasa sebagai latihan seumur hidup. Ada beberapa poin untuk kita agar terus melatih diri kita menjadi lebih baik dari hari ini, menjadi lebih baik dari hari kemarin. Yang pertama, mempertahankan kebiasaan baik kita, seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan menahan diri dari perkataan serta perbuatan buruk. Kita melakukan ini jangan hanya di bulan suci Ramadan. Ini sangat-sangat rugi bagi kita yang sudah rutinitas 30 hari melakukan kebaikan-kebaikan itu dan kita hilangkan begitu saja. Itu sangat-sangat merugi. Kita teruskan sepanjang tahun kita, sepanjang hidup kita, peduli sesama, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Melanjutkan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Selanjutnya, terus berbuat baik kepada sesama, baik dengan sedekah, membantu orang lain, atau menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk para hadirin soleh dan solehah dan pemirsa sekalian, dan kepada diri Ustadz pribadi. Sekian dari Ustadz, syukran jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.